Salam sehat. Di video tentang MSCI Februari 2023 yang keempat adalah sebuah report, jadi laporan di mana tanggal 28 ya, hari Selasa Februari 2023 itu MSCI mengakhiri daripada rebalancing ya, sebelum hari ini ya, Rabu tanggal 1 Maret 2023 rebalancing atau announcement yang diumumkan tanggal 9 kalau nggak salah ya, itu akan dieksekusi di hari pertama bulan berikutnya, yaitu Maret, kebetulan bertepatan dengan tanggal 1, yaitu sebuah data musiman untuk riset atau ya untuk riset ya, berdasarkan data ya, untuk riset untuk kedepannya kalau menghadapi rebalancing MSCI ya, atau FTSE atau LQ45 atau Movis ya, atau Wisdom Tree ya, itu kita siap dengan ilmu dan kemudian ya dana, tapi pertama ilmu ya, karena dengan ilmu dana akan save. Kalau kita dana duluan habis kalau tanpa ilmu. Kemudian coba kita cari ya, karena ini sebetulnya cukup banyak data yang mau disajikan, tapi kebetulan bukan di hari libur. Maksudnya kalau ada hari Sabtu, Minggu, nah kita bisa prepare data lebih bagus lagi. Tapi karena ini hari Selasa, kemudian Rebo, ya tadi seolah-olah tidak ada space waktu untuk membuat report yang ya lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, ini tujuannya adalah meninggalkan jejak digital supaya di lain hari kita dapat lihat data ini lagi ya. Nah sebentar ya, mulai dari mana ya, terus nah ya ini aja lah. Ya, MSCI ya, dimana Arto atau Bank Jago dan BCAP ini adalah emiten yang didel dari MSCI. Arto didel dari Big Cap, BCAP didel dari Small Cap. Sedangkan ENRG, MAPA, Temas itu di add di Small Cap. Nah hari ini hari terakhir rebalancing itu Arto naik 1,62%, sedangkan BCAP doji atau 0%, energi 0,73% minus, MAPA 1,24 minus, Temas itu 8,79% plus. Dan di sini kelihatan betul ya, dengan adanya rebalancing ini asing guyur
asing guyur, dibanding hari sebelumnya, bayangkan ya, dibanding hari sebelumnya hampir ya 8 kali lipat ya. Jadi 8 kali lipat value atau total value di akhir rebalancing. Di sini asing buang ya. Ya, di sini kelihatan benar 9,4 ini membuktikan bahwa jualnya tuh nggak nyicil-nyicil, maksudnya satu lot, 2 lot, 5 lot, enggak, dia langsung gelontoran ya, gelontoran atau guyuran bahasanya, biasanya terjadi di akhir sesi pre-closing ya, biasanya terjadi di pre-closing. 9,4, 3,7 ini untuk BCAP, ini ya guyuran juga. Nah, kita nanti bisa lihat chartnya. Nah, kemudian Temas ini dipaksa naik ya, dipaksa naik di sesi pre-closing, yaitu dipaksa naik 3,7%. Nah, ini maka ini hijau 8,79%, di mana 3,7%-nya terjadi di closing atau istilahnya gap up ya. Tapi ya memang nggak selalu demikian. Tapi contohnya di ini energi malah di gap down, padahal dia di add di small cap ya. Jadi tidak semua tidak pasti ya, tapi kita mencoba membuat ya semacam matematis ya atau statistik misalnya, bahwa yang di add itu biasanya naik. Contohnya dalam minimal ya naik value-nya, dan di sini ya Temas naik 3,7% di gap up, sedangkan untuk energi di gap down minus 2,2%, MAPA di gap down minus 0,8%. Ya, apalagi ya, jadi ini yang di add data ya, yang di add dan detail di MSCI kuartalan ya. Jadi kuartalan karena ada 4 MSCI di rebalancing MSCI di tahun yang bersangkutan, di mana dibagi jadi 2, rebalancing semesteran dengan rebalancing kuartalan, di mana terjadi perpindahan uang yang cukup masif ya, karena dalam waktu 5 menit atau 10 menit ya, itu uang beredar triliunan. Dalam kasus ini hampir ya 4 triliun atau 5 triliun ya dalam sesi penutupan atau pre-closing. Nah, itu dimana ya Arto, nanti ada order book Arto ya, dimana base bid price fall-nya ya itu 13 kali lipat daripada base over fall. Demikian BCAP, ini bidnya tebal, yaitu 215 kali dibanding over. Itu apa, kita lihat chartnya ya, coba sebentar kita lihat datanya dulu
untuk biar ada gambaran betapa masifnya uang berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Nah, misalnya ini Arto ya. Arto. Nah, di sini kelihatan sekali value-nya berkali-kali lipat dibanding hari sebelumnya. Inilah kehebatan MSCI, atau ya peluang yang belum ditangkap dari MSCI. Kita bisa menggunakan dana yang besar. Nah, ini memang perlu diketahui oleh manajemen investasi smart money, di mana dia mengelola uang. Nggak mungkin uang triliunan masuk gorengan habis ludes ya. Tapi kalau masuk ke LQ45, MSCI, Big Cap ya, bahkan mungkin Small Cap, kita bisa menggunakan uang yang ya besar ya, di bursa manapun, karena MSCI memang bursa ya internasional ya. Dan rebalancing ini bukan untuk Indonesia aja, seluruh dunia ya. Jadi kita tinggal dimanapun, Amerika, di Eropa, kita bisa melakukan hal yang sama dengan misalnya kita rebalancing di Indonesia, karena kita punya pengalaman di Indonesia. Di negara asing juga ya sama ya, karena MSCI adalah global ya. Morgan Stanley ya, salah satu manajemen investasi terbesar di dunia. Terbukti dengan ini, uang kayak nggak ada artinya untuk guyur-guyur aja ya. Itu Arto. Kemudian BCAP oh ya, BCAP ada bunganya karena dia di del dari small cap. Ya, ini ya masih sedang-sedang saja, tapi untuk ukuran saham kelas 3 atau kelas 4 nih ya, kelas 3 atau kelas 4 ya layamul ya, itu BCAP. Kemudian energi ya tetap ada volume ya, walaupun nggak sebombastis Arto. Mapa ini lumayan juga nih, Mapa nah ini Mapa ya, lumayan juga volumenya. Kemudian Temas ini juga lumayan juga ya. Temas ini drastis ya, kenaikannya cukup drastis karena dia tertinggi volumenya selama 6 bulan ya. Itu saham-saham yang di del maupun di add di MSCI, baik big cap maupun small cap ya, beserta data gap up dan gap down, kemudian posisi order book ya, kemudian bandar juga kelihatan. Nah ini jadi di akhir sesi, karena dia gelontoran beli langsung 50 juta, 250 juta, mungkin 100 juta dan seterusnya. Jadi dia porsi frekuensi dengan volumenya, kekuatan volumenya, satu frekuensi digelontor, diguyur dengan atau diakum ya, dengan beberapa jutaan lot mungkin ya, bukan, jutaan lembar saham atau ratusan ribuan lot. Nah kemudian data hari ini ya, ini daftar MSCI Standard Index Semi Annual Review, itu yang di del dan di add. Sedangkan ini itu data hari Selasa 28 Februari 2023
ini non IDX ya. Nah, non IDX 80 ya. Dimana BCAP udah tadi di atas, ini BCAP. Nah, ini BCPR kenapa diguyur juga, nggak tahu ini. BCPR diguyur, BGTG ya bukan diguyur ya, karena cuma valuasinya cuma ya -1 itu ya standar lah ya, rata-rata. Beda dengan BCPR -9 itu pertanda ada guyuran. Coba kita lihat di chart. BCPR. Nah, ini ya, wow, di gap down dia. Ya, di gap down. Oh ya, ini ya. BCPR di gap down, BGTG juga di gap down. Tapi beda bobot karena BCPR di gap down dengan volume super ya. Kemudian Temas ini ya, 15 di sini berarti ada guyuran. Nah, ini di gap up 3,7% ya, Temas. Dimana Bandar juga guyur tapi guyur naik ya, gap up. Ini yang menonjol ya, yang menonjol ini juga BCAP, karena ini ada dua sentimen ya. Sentimen pertama itu ada news ya, entah benar atau enggak, atau rumor atau news, atau memang udah betul ya. Kadang-kadang news memang membingungkan, tapi yang jelas ada news antara Nobu dan BABP ya, itu akan merger, maka kebawa ya, BCAP itu kebawa dengan BABP ya, dan tambah sentimen MSCI di Dell, jadi valuasinya langsung ngegas. Kalau Temas ya, karena MSCI di add ya, asing akum nih 12% ini adalah asing, porsi asing dibanding lokal ya. Porsi asing dibanding lokal 12% asing ya, sisanya lokal. Ini tuh ya, kita lanjut ke kita lihat Nobu dan ya. Mumpung BCAP ini, kita ingat BABP sama Nobu yang di news, ada news merger. Nah, kita lihat BABP. Nah, ini ada volume ya. Sama Nobu. Nah, ini si tukang suntik ya, Nobu ya. Itu kita lanjutkan cari data lain ya, kita sambil lihat data. Nah, ini data IDX 80 ya, yang di gap up dan di gap down ya. Kita konsen ke guyuran ya, guyuran naik atau guyuran turun, gap up atau gap down, dimana BRPT ini di gap down minus 4,6%. Nah, jadi ini juaranya, jadi juara gap down. Kemudian kita konsentrasi yang ke 2% aja ya, untuk yang ke LQ45 maupun IDX 80. Energi di gap down minus 2,2%.
ya kita konsentrasinya juga ke LQ45 atau yang MSCI ya. MSCI apa ini MSCI ya? Oh ya bukan ding ya. MSCI di big cap nggak ada energi ya. Terus nah ini ya dimana guyuran terjadi di KLBF, Unilever, Spin ya. Kemudian yang di gap up ini kurang, secara volume kurang nendang ya, masih satu standar lah, 2 ya standar lah ya, standar ya kalau karena ini dalam MSCI. Kalau non MSCI 2 ini udah sesuatu, karena ini kan MDK kan LQ45 bahkan IDX 30 ya. Akra ya minimal saham kelas 2 atau kelas 1, kelas 2 ini Akra ya. Sido kelas 1, ini cuma 1 ya. Jadi volumenya standar dalam kasus rebalancing MSCI. Lain dengan UNTR. Ini enggak standar, tapi UNTR ini ada isu atau rumor akan bagi dividen besar, maka dia gap up di open dan gap down di closing. Nah ini ya, itu data IDX 80 yang di gap up maupun di gap down seiringan dengan rebalancing rebalancing MSCI. Jadi seolah-olah dia keseret arus, terutama yang BRPT itu ada apa ini nggak tahu ya, diguyur ya, karena diguyur cukup masif. Itu BRPT. Kita coba kita lihat chart UNTR dan BRPT ya, yang volumenya meningkat cukup tajam. BRPT. Nah ini ya, volumenya tertinggi selama 1 semester. Terus apa lagi tadi? BRPT sama Unilever ya, lali mana tadi? BRPT, UNTR ya. UNTR. Nah, ini ada gap up karena sentimen mau bagi dividen tinggi. Gap up di sini ya, gap up di sini, open, nah, terus low. Jadi ini ya itu bandar nggak mau istilahnya nggak mau ketinggalan. Maksudnya seolah-olah retail memang tidak boleh cuan, seolah-olah ini ya. Maka dia mengeluarkan trik, dia beli di gap up di sekian harganya. Nah kalau kita ngikut turun sekian ya, di closing sekian. Nggak mungkin kita beli di harga segini, nggak mungkin kan ya, kecuali kecuali yang beli sebelumnya ini ya, sebelumnya. Ya itu sekilas tentang UNTR. Kebetulan peristiwanya bareng dengan MSCI. Jadi ada volume itu naik, bukan karena MSCI, karena memang news mau bagi dividen. Terus apa lagi? Ya ini ya,
HMSP di gap up 4,9%, SIDO 3,5%, ya. Di mana SIDO kok minus 15% asingnya. Ini mungkin ada keliruan ya, perlu dibenarin lagi ya. Jadi ini mungkin datanya belum valid atau belum ngendap istilahnya. Jadi ada kekeliruan sedikit ya, apalah ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kemudian coba kita lihat bursa global, terutama Eropa dan Amerika. Ya, di sini keadaan global merah, ya, Eropa merah, ya. Kemudian nih Eropa ya, Jerman, Prancis dan Inggris merah, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500-nya merah, small cap-nya hijau, ya, merah, Amerikanya juga merah, harga Komo kudul WTI ya, harga Komo untuk minyak naik ya, untuk data per hari ini ya, ini jam sekian. Gold juga naik, kopior naik ya. Saya pikir hari ini indeks hijau ya, indeks menurut pendapat saya hijau, walaupun Eropa sama Amerika merah, tapi saya pikir hijau, feeling ya. Nah, itu tadi keadaan bursa. Kita ke ya, order book. Jadi karena terjadi jual beli yang cukup masif karena ada peristiwa rebalancing, maka biasanya ada order book bagus karena ada peristiwanya rebalancing. Contohnya Arto tadi yang diguyur ya, diguyur asing, yang jelas diguyur asing, itu order booknya seperti ini, dimana bid lebih tebal, bahkan sangat tebal dibanding over. Totalnya juga demikian, 10 kali lipat ya, itu Arto. BBRI cuma hampir mirip, dimana bidnya jauh lebih besar daripada over ya. Kemudian BRPT ya, standar. Unilever cukup lumayan ya, 11.000 bidnya dibanding over yang cuma 3, bahkan over yang lain, maksudnya over yang di bawahnya. Kemudian BBNI ya demikian juga, walaupun tidak bombastis seperti Arto yang bombastis ya, 200.000 di overnya, cuma puluhan ribu tertinggi bid fallnya.
BRI, BRPT, terus BBNI standar lah ya. Nah, UNTR tapi ini peristiwa bukan karena MSCI, karena mau bagi dividen. Nobu demikian karena ada news mau merger. Jadi favoritnya untuk order book yaitu Arto dan BBRI dalam kasus MSCI. Nah, ini valuasi dari sesi ke sesi. Jadi sesi pertama valuasi adalah 5,5 triliun. Sayang asing nggak kedetek di sini karena memang asing ditutup pada waktu trading atau pada jam kerja. Asing ditutup, tidak tampak siapa yang beli maupun yang jual. Kemudian di pre-closing itu valuasinya 9 triliun. Kemudian ditutup di 13 triliun. Jadi setelah ini close ya. Di sini terbukti bahwa bandar, smart money, manajemen investasi itu lebih suka jual beli di closing. Jadi apa salahnya kita ikut? Tidak terlalu banyak mikir ya. Mikir cak lontong ya. Jadi tidak terlalu banyak mikir, maka dia guyur 4T lebih ya, 4 triliun lebih ya. Ini kurang ini ya, 13,9 triliun dikurangi 9,1 triliun ya, ketemu lebih dari 4 lah ya triliun dalam waktu cuma 10 menit, dan itu pun eksekusi di jam 3. Jadi bagi kita retail terutama yang tidak bukan trading for living atau tepatnya investor, bukan scalping ya, itu lebih baik beli di close karena nggak banyak mikir. Nah, itu ya trik yang perlu kita ikuti, apalagi uang besar. Yang punya uang besar aja jual belinya ya itu di pas jam kerja juga ya 9 triliun kan ini, padahal sebelumnya ya 8 triliun, 7 triliun, 6 triliun, 9 triliun ya. Itu transaksi yang cukup wajar walaupun cukup jumbo ini dibandingkan hari-hari sebelumnya, terutama di bulan Januari Februari ini ya. Tapi kan nggak seperti ini, 13T ini jumbo, sangat jumbo, mungkin terbesar di bulan Januari ya. Valuasinya itu terjadi di 10 menit terakhir. Tuh. Sini karena data udah ngendap, nah ini asing muncul bahwa asing jualan, foreign net sell. Jadi asing jualan, mudah-mudahan lokal mau nampung di hari Rabu ini. Jadi ganti bandar istilahnya. Itu sekilas tentang valuasi bursa indeks ya. Di sini jadi high ya. Ini low-nya. Nah, ini di gap down. Di pre-closing di jam 14.50 ya, kurang dikit ya, jam 14.50 ya, itu bursa masih dalam keadaan plus 0,1%, tipis ya. Kemudian di gap down menjadi minus 0,2%.
17%. Ini gap down ya, karena terjadi mau nggak mau terjadi kontraksi karena uang yang beredar dalam hanya 10 menit itu 4T lebih. Nah ini apa ya, review ya, pandangan umum bursa di bulan Februari, di mana ini nggak lengkap, nggak apa-apa lah ya, di mana ya kita lihat ke anu aja lah, ke Excel aja yang lengkap, yang udah diperbarui. Ya, atau kita coba kita langsung lengkapin aja data MSCI. Wow, 0,6%. Merah ya, 0,61%. Ya, MSCI ini 0,61%. Ya. Nah, dari ini adalah data data kilas balik sebulan ini ya, dimana ini akhir rebalancing sesi 1 yang valuasinya 5 triliun, kemudian closing di 9T tadi, 9 triliun. Ini ya, di pre-closing 9,1 triliun, kemudian di closing valuasinya 13 triliun. Ya, kita kembali ke data. Nah, ini dimana indeks saham gabungan ya, atau komposit ya, per Februari ini masih hijau tapi sangat tipis, 0,06% plusnya, kalah bunga. Jadi lebih baik kita nabung masih dapat ya, anggaplah deposito kita anggaplah dapat 5% per bulan, per tahun, dibagi 12 masih besar daripada bunga deposito. Ya, ini jogging canda aja ya. Jadi pada saat kalau kita bayangkan bulan Januari dan Februari itu seolah-olah kita lebih baik nabung deposito ya. Tapi ya itulah saham, ingat high risk high return. Februari, Januari itu mungkin kita, atau mungkin indeks raportnya merah dibanding bunga deposito. Tapi bagi yang punya ilmu mungkin ya bisa mengalahkan komposit. Ya, itu ini maaf ini salah ini ya. Ini minus. Ya. Rapor di Edo atau MSCI ya, Edo jelek ya, minus 1,2% ya. Tapi komposit masih plus walaupun tipis 0,6%.
0,06%. Apalagi ya, 0,1. Ya, oh iya, 0. Jadi bursa ditutup di kemarin ya, Selasa, minus 0,17%. 0,17% minus bursa di hari Selasa kemarin, di mana tertingginya sempat nyentuh 0,5%, open gap up ya 0,3%, 0,32%, di close di minus 0,17%. Jadi close nya ini sekaligus low nya. Nah, itu kita kembali ke PowerPoint. Ini udah, ini sudah, ini sudah ya. Bentar, kita besarkan. Sudah. Ini IDX 80 ya. Oh, ini BJPR ya, BJPR valuasi apa, lotnya, bitnya ya, lot di bit cukup spektakuler juga, 38.000 dibanding yang berada di over ya, lotnya di bawah itu. Tapi karena BJPR di gap down minus 2,9%. Nah, ini ya, ini kayaknya ada kesalahan ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, asingnya belum dimasukin ya, karena data asing kan munculnya itu jam 5 atau jam 4 ke atas lah ya. Jadi kalau dibuat di bawah jam 4 ya belum update ya. Itu bentar, ada yang lain ketinggalan. Ini udah. Iya. Ini ya, jadi tadi udah sih. Nah nih, ASCI tadi ada belum disebutin. ASCI volumenya naik ya, bobotnya 4 karena ada sentimen, oh ya, laba ya, laba ASCI naik. PT nggak tahu ada news apa ya. Itu kalau Arto, UNTR, Arto dan UNTR, Arto ini karena MSCI, UNTR karena bagi dividen ya. Itu ya. Cukup lah ya. Ya, saya kira cukup ya. MSCI Februari 2023 yang keempat. Mungkin kalau sempat ya, coba kita riset hari yang tersisa ini, Rabu, Kamis, Jumat, pengaruhnya apa terhadap saham-saham yang di add dan di del di MSCI ya, setelah gujuran yang terjadi ya. Cukup, salam sehat.